Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam stolara, salam setung ate teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada beberapa hari kemarin atau minggu kemarin lah, saya mendapatkan sebuah kiriman dari salah satu subscriber yang mungkin link unboxingnya mungkin ada kalau nggak lupa ya, kalau nggak lupa, atau kalau umpamanya Anda pengen lihat saja di playlist di bagian unboxing. Di sana itu ada unboxing tentang pemberian paket dari subscriber. Paket apa itu? Ada banyak sungguhnya, tapi kita akan mulai dari teleskop ya. Saya mendapatkan sebuah paket teleskop, yaitu teleskop Bushnell Banner, apa ini tulisnya, banner apa ya, atau duck and down umpamanya, saya nggak tahu juga cara bacanya seperti apa. Pokoknya wadahnya yang seperti ini sahabat, mungkin kalau umpamanya Anda punya ya, atau umpamanya lihat-lihat di online shop ya, wadahnya semacam ini. Teleskopnya itu 39 kali 40 EG. Ini ada tulisannya, ini 39 kali 40 EG. Jadi, dan wujud teleskopnya itu sahabat seperti ini. Ini memang enggak utuh ya. Saya dapatnya itu enggak utuh, tapi akan saya review seperti apa yang saya lihat saja ya. Dari teleskop ini mungkin ada yang menginginkan ataupun mencari informasi tentang teleskop dengan apa namanya? Dengan merek Bushnell 39 kali 40 EG. Yang harganya cukup murah ini. Harganya itu sahabat mungkin sekitar di bawah 300 ribuan lah. Ada yang 2,5, 26, 27 umpamanya, atau bahkan ada yang di bawah 25 biasanya. Mungkin tergantung toko penyedianya ya. Teleskopnya semacam ini. Cukup enak karena ini sudah OD40 bagian depannya, jadi cukup luas. Dan untuk bagian belakangnya ini sekitar 30-an lah, 30-an ya. Bagian belakangnya, maaf saya tidak sempat ngukur. Untuk panjang biasanya sahabat kalau 39 kali 40 itu panjangnya sekitar 32, 33 gitu, panjang keseluruhan teleskopnya biasanya ya. Dan ini sudah ada lampunya bagian di sini, ada penyetiran lampunya. Ya, kita akan lihat dari bagian belakang. Untuk lensa belakangnya ini sahabat cukup jernih. Maaf sahabat, karena kemarin itu saya dapatnya di sini dikasih lem, karena dia kasih flip dan flipnya itu enggak muat ke teleskopnya, sehingga dia dikasih selotip bolak-balik kayak gini, sehingga tidak sempat saya bersihkan ya. Jadi ini sahabat, bagian ini bukan bagian dari teleskopnya, ini tambahan sendiri. Dan untuk lensa belakangnya ini cukup besar, sekitar OD 30-an lah untuk lensa belakangnya. Dan ini memang tanpa cutting lensa untuk bagian belakang, lensa bagian belakang ya. Kemudian di sini biasanya ini ada setelan mata min, mata plus biasanya, tapi ini nggak bisa di otak-atik dikarenakan ada lemnya ya. Kemudian kita lanjut bagian di sini, ini ada setelan lampu. Lampunya di sini ada 3 tipe RBG biasanya ya. Ini sahabat bisa dilihat ya, ini warna merah, kemudian di sini warna hijau dan juga warna biru. Dan di sini memang ada angkanya, bagian di sini ada angka 1, 2 dan 3. Ini tingkat kecerahan lampu. Jadi dengan adanya lampu seperti ini, maka kita bisa gunakan teleskop ini di cuaca mendung yang kekurangan cahaya, ataupun di malam hari yang kekurangan cahaya, agar kita mudah melihat garis vertikal ada lampunya. Jadi lampunya ini ada 3 warna, yaitu red atau merah, green, dan blue atau hijau atau biru ya. Warnanya ini bisa hijau dengan tingkat kecerahan sampai 3 kali, biru sampai tingkat kecerahan 3 kali, dan merah sampai kecerahan 3 kali. Kemudian
Dan ini bisa diputar terus, sahabat. Bisa diputar terus ya. Bagian di sini ini. Oke. Dah. Kemudian untuk bagian lensa zoom, di sini zoomnya ada 3 sampai 9 zoomnya dengan tanda titik yang ada di atas ya, 3 sampai 9 di sini dengan tanda titik bagian di atas. Dan untuk putranya sahabat ini cukup ringan, tapi hati-hati kalau ringan ya, takut nanti kena gesekan berubah lagi, karena kalau teleskop yang FFP, SFP lah, itu memang jangan pernah bermain zoom. Kita kalau umpamanya zero, kita pastikan zoomnya sudah pada posisi yang pas bagi mata kita. Oke, untuk zoom. Kemudian untuk pengaturan turret, itu sahabat, ini ada tutupnya. Kemudian pengaturan turret sudah cukup enak ya. Ini sudah nggak menggunakan sistem baut seperti ini. Oh, sudah dimodif bisa ya. Ada di sana sungguhnya, tapi sudah dimodif sahabat. Ya. Jadi ini cukup, dan putarannya cukup enak, smooth, sweet, sit. Enak lah putarannya. Untuk kanan, kanan kiri dan atas bawah. Kemudian untuk tubnya, untuk pipa besaran pipa di sini, ini biasanya ini kayaknya OD25 ya. OD25. Biasanya tub itu ada yang yang teleskop dengan lensa 40 itu ada yang OD25, ada yang 30, dan ini memang OD25. Dan untuk mountingnya, untuk mounting ini sahabat, saya mendapatkan mounting pendek ya. Tapi untuk mounting itu tergantung kesiapan toko atau pemberian tokonya. Kadang-kadang kita mendapatkan mounting pendek ataupun mendapatkan mounting tinggi, tergantung toko penyedianya. Karena kadang-kadang untuk mounting ini memang terpisah dari teleskop gitu lah. Ada box lain, jadi toko bisa tertukar atau apa ya. Tidak ada paten untuk mounting gitu. Sudah. Kemudian kita langsung masuk ke bagian depan. Untuk lensa bagian depan ini sahabat, sepertinya cutting warna kayaknya nggak ada cuttingnya ya, atau warna ungu, ya, cutting lensanya warna ungu. Kemudian juga untuk di depan di sini, ini sudah bisa kita buka. Kalau umpamanya kita mau menyeter paralak, karena memang tidak ada seteran paralak luar, baik paralak OE ataupun paralak SF, ini paralaknya manual, jadi kita bisa buka lensa tutup depannya, kita putar, kemudian kita bisa sesuaikan besaran lensa bagian depan sesuai dengan kebutuhan mata kita saat kita zoom, dan juga jarak pandang berapa meter, zoomnya pakai berapa, maka kita sesuaikan setelan paralaknya. Jadi enak karena ini bisa dibuka, bukan dibongkar, bisa dibuka. Karena sahabat, ada beberapa teleskop ya yang memang nggak bisa dibuka ini. Bahkan kalau dipaksa pun itu bisa rusak atau apa. Jadi paralaknya itu sudah terkunci. Saat kita zoom, kadang-kadang dengan jarak tertentu itu nggak bisa, sudah pasti blur gitu. Kalau ini bisa dibuka ya. Pada teleskop ini sahabat biasanya juga mendapatkan tutup kacamata semacam ini. Nah, kalau ketika saya unboxing kemarin memang nggak dapat ya, tapi biasanya saat pembelian kita mendapatkan tutup kacamata semacam ini. Bang, buat apa seperti itu sih? Kan nggak mungkin kalau umpamanya kita hunting kemudian masih ditutup. Ya, siapa tahu sahabat Anda itu hunting dalam posisi sedang gerimis, sedang hujan. Jadi eman-eman nanti kalau umpamanya air itu masuk ke dalam teleskop kalian. Dan apabila juga Anda ingin menaruh senapan kalian, kadang-kadang kan sering teman-teman itu meletakkan senapannya itu di tembok menghadap ke atas sehingga debu itu bisa mudah masuk ke lensanya. Maka ketika kita letakkan, kita tutup aja menggunakan ini, lebih aman. Dan untuk garis retikal sahabat, ini garis retikalnya memang masih mil dot ya. Tapi walaupun mil dot, ini sudah menggunakan mil dot 6 titik.
dengan mil dot 6 titik itu lebih tipis daripada mil dot 4 titik. Bahkan ketipisan retikalnya hampir mirip dengan HK. Kalau sudah 6 dot itu, 6 titik maksudnya. Tuh. Tuh. Wah, jernih sahabat, dan juga jernih ini. Jernih cukup enak lah. Itu adalah teleskop Bushnell 39 x 40 EG gitu. Jadi cukup enak ini sudah untuk digunakan untuk senapan baik uklik ataupun PCP ya, bisa. Kemudian pertanyaan terakhir, kadang-kadang sering sahabat itu bertanya, Bang, anti getar atau tidak? Kalau anti getar itu sahabat banyak faktor ya. Kalau sering berubah-ubah itu banyak faktor. Bisa gara-gara lensa longgar, bisa gara-gara plat turret longgar, bisa gara-gara tusukan turretnya itu longgar, bisa gara-gara banyak faktor yang bisa menyebabkan selalu berubah-ubah posisi. Jadi kalau umpamanya anti getar atau tidak itu tergantung kualitas kita mendapatkan unitnya. Kalau kita mendapatkan unit yang baik, maka walaupun teleskop murah kadang-kadang enak gitu, nggak berubah-ubah posisinya. Tapi kalau umpamanya kita mendapatkan unit itu yang setengah-setengah, walaupun teleskopnya itu mahal gitu, kadang-kadang ya berubah-ubah lah. Tapi sahabat, perkenaan itu ngaca ya, bukan dikarenakan semata-mata teleskop yang selalu berubah-ubah ya. Tapi bisa saja gara-gara memang senapannya yang ngaca, atau orangnya sendiri yang kemudian kurang fokus atau apa, sehingga sering nggak mengenai target gitu. Bukan gara-gara selalu disalahkan pada teleskop gitu. Karena selama ini sahabat, saya menggunakan teleskop apa saja itu selama masih plat turretnya itu masih normal ya. Masih normal sih, enak lah. Kecuali plat turretnya sudah bergeser, plat turretnya sudah patah, plat turretnya sudah tidak pada posisinya, atau plat turretnya sudah sangat lentur, atau kita mentok, itu kadang-kadang memang bermasalah. Akurasinya memang bermasalah gara-gara teleskop. Di plat turret keseringan sih. Jika semua komponen pada senapan ini sudah fix terkunci dengan baik, seperti lensa depan, lensa belakang, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja review sederhana tentang teleskop Bushnell Banner Duck and Down 39 x 40 EG. Semoga bermanfaat. Jika Anda menginginkan teleskop ini, bisa cek di keranjang kuning di toko online yang Anda miliki. Karena saya nggak dagang sahabat. Ini sekedar mereview, berbagi pengalaman atau berbagi informasi saja. Jika kalian memiliki informasi-informasi yang lebih baik sahabat, tolong. Dan juga informasi pengalaman kalian menggunakan teleskop ini, kasih komentar yang di bawah kita. Dan jangan lupa untuk tetap didukung channel ini, atau bisa Anda berdonasi di Saweria, di link deskripsi, bisa kalian lihat. Demi kelancaran channel ini memberikan informasi-informasi yang lebih lengkap lagi tentang dunia senapan. Karena saya sahabat masih belum banyak koleksi, sehingga untuk mereview ataupun menguji itu kadang-kadang kekurangan bahan ya. Jadi siapa tahu Anda bisa mendukung saya dengan mengirimkan unit seperti ini, atau menyawer di Saweria, ataupun di like, di komen, di subscribe. Itu dukungan yang sangat berharga bagi sniper ngesot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.